muliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta. Sama-sama yuk. Yang pertama, kata-kata yes. Yang pertama, amin. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta. Sama-sama angkat kedua tangan, katakan haleluya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Kau terlebih dulu Tuhan menunjukkan kasih-Mu dengan mau berkorban di kayu salib. You are the one, Lord, that show that you love us by sacrifice for us. You died on the cross for us, Lord Jesus. Sungguh kasih-Mu ukur, unmeasured, Lord, your love. Bersyukur Tuhan untuk minggu pagi ini, di minggu yang baru di bulan Oktober ini. Tuhan bawa kami sampai di tempat ini. Saudaraku, dari tempat Anda masing-masing, ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Roh Kudus pimpin kebaktian kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan ini disucikan, dikuduskan, diurapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Biar nama-Mu Yesus semakin ditinggikan dan kami semakin direndahkan. Roh Kudus jamah setiap hati kami, puaskan kami, nasihati kami, tegur kami, ubahkan kami Tuhan. Juga hari ini kalau kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus, siapkan juga hati kami Tuhan.
saudaraku ambil waktu tenang, ambil waktu teduh. In Jesus name. Selamat pagi semua. Murah banget ya. Oke, mari kita berdiri semua. Kita mungkin punya masalah berbeda, kita punya hal yang berbeda, tapi satu hal, kita sudah masuk di bulan yang baru. Amin. Itu berkat buat kita semua. Di tengah pandemi ini kita masih bisa di Oktober, masih bisa dikasih Tuhan bulan yang baru. Yuk kita kasih tos dari area yang jauh. Kita ngambil Tuhan, kita kasih salam. High five is a new month, a new blessing, new beginning. Mari kita mulai memuji Tuhan karena kita lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang. Kita mau murah, kita bersyukur Tuhan membawa kita ke bulan yang baru. Oke, amin semua. Nah, kita lebih dari pemenang. Kita semua lebih dari pemenang. Kita akan menaikkan pujian kali ini, amin semua. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Angkat tangan, haleluya, haleluya. Ibaratkan pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita akan juga lakukan sekali lagi yang di rumah dan di gereja. Kita percaya dengan pandemi ini kita lebih dari pemenang semuanya. Amin. Dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang semuanya. Haleluya. Ibaratkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya ini, haleluya. Ibaratkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Ibaratkanlah pancinya, kita lebih dari pemenang. Cepat saja nyanyikan, haleluya. Ibaratkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, haleluya, haleluya. Ibaratkanlah pancinya, Yesus. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi kita lebih. Kita lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Ada menyampaikan semua yang ini Tuhan. Biar benar-benar Tuhan.
bulan baru yang buat di rumah, yang buat di gereja, kita akan masuki tema baru, Human Stories, cerita kehidupan manusia. Mari kita renungkan diri kita, pejamkan mata, kita flashback. Kalau dari saya ke Amerika cuma punya 2 koper, 1 backpack. Tapi balik lagi sekarang, punya lebih dari yang saya minta. Dan itu bukan karena saya, itu karena Tuhan. Amen. Mari kita pejamkan mata kita nafsu kiri ke kanan. Cerita kehidupan mereka berbeda, bahkan beda dari kita. Tapi kita tahu cuma Tuhan yang tahu end of our stories. Mari kita berterima kasih, kita bersyukur, wah Tuhan, gue cuma bawa 2 koper, 1 backpack Tuhan. Mungkin sekarang kita punya mobil, kita punya rumah, kita punya anak, kita punya tabungan di bank, itu lebih dari yang kita minta. Mari kita bersyukur, apalagi zaman sekarang kesehatan. Kita bersyukur, kita ngomong, Tuhan, thank you for my stories. Kemanakah aku dapat
koper, satu tiket, tanpa tiket pulang Tuhan Yesus. Tapi Engkau memberkati kami Tuhan Yesus. Mungkin masalah kami berbeda Tuhan satu sama lain, tapi kami tahu hanya Engkau yang punya kendali hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajar kami terus untuk bertumbuh Tuhan Yesus tahun demi tahun Tuhan Yesus. Amin. Kuatkan kami terutama buat tahun ini Tuhan Yesus, yang mungkin bagi kami berat Tuhan Yesus, berat banget Tuhan Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan kalau kami bisa masuk ke bulan yang baru Tuhan. Mungkin bisa di antara sana banyak yang nggak tahu Tuhan Yesus bulan depan kayak apa Tuhan Yesus, tinggal di mana, kerja apa Tuhan Yesus. Tapi again, terima kasih kalau kami ke gereja kami bisa memuji-Mu Tuhan Yesus. Mari kita tenangkan diri kita. Mari kita berikan hati kita lebih lagi kepada Tuhan. Jiwa kita Tuhan. Aku berikan hatiku Tuhan hari ini Tuhan Yesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan dalammu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya Tuhan, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan dalam, Lord I give you, Lord I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone, every breath that I take, every moment I awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, every breath that I take, every moment I awake. Lord, have your way in me. Sekali lagi gereja Tuhan katakan, ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semua bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan dalammu, nyatakan dalammu, nyatakan dalammu. Kepala, mari kita satukan hati kita di dalam Doa. sebagaimana lagu yang tadi yang kami nyanyikan Tuhan, bahwa di dalam pikirannya Tuhan atas hidup kami adalah hal-hal yang indah, hal-hal yang besar, di mana pikiranmu Tuhan kami gak bisa selamat Tuhan. And again, kalau kami ada sampai saat ini, ajar kami bahwa Engkau Bapa yang mengasihi kami.
Bapa yang gak pernah membiarkan kami dan gak pernah meninggalkan kami. Roh Kudus, saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Jamaah pribadi lepas pribadi, urapi juga saya dalam menyampaikan firman Tuhan. Pekerjaan Tuhan akan dinyatakan. Ada perubahan kehidupan di dalam nama Yesus Tuhan. Semua yang percaya katakan. Katakan apa? Amin, amin. Berikan tepuk tangan yang tidak buat kita Yesus Kristus. Haleluya. Selamat pagi Philadelphia Free Center. Waduh, gak terasa ya, udah masuk bulan Oktober. Ya, kita bisa ketemu lagi yang di rumah juga. Untuk Anda yang di rumah, Anda boleh siapkan juga perjamuan. Anda siapkan roti ya. Kalau ada crackers boleh disiapin. Kalau nggak ada anggur, ya minuman biasa nggak apa-apa disiapin yang untuk yang ada di rumah. Bulan yang baru ini ada hal-hal baru yang pastinya Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita semuanya. Nanti kita bukan hanya ada perjamuan kudus, tapi kita juga akan berdoa khususnya buat kota Philadelphia. Kita berdoa buat negara Amerika dengan segala keadaan yang ada. Dan mulai hari ini juga di PPC ada Sunday School khusus kelas kecil udah mulai dibuka. Gitu. Kita slowly kita lihat perkembangan demi perkembangannya. Dan terus saya mengucap syukur buat keluarga besar PPC, untuk para leaders yang terus kita bisa bekerja sama. Gak terburu-buru, tapi kita melihat perkembangan demi perkembangan, karena kita percaya kesehatan dan keselamatan Bapak Ibu semuanya itu yang menjadi tujuan kami semuanya. Aduh, kayak naik pesawat terbang ya. Your arrival safely is our goal. Yes, alright. Yes, bulan ini actually selama Oktober November kita akan belajar mengenai cerita kehidupan manusia, human stories, yang kita ambil dari kitab Pengkhotbah. Ya, nah Oktober November is a good time kita belajar tentang kehidupan. Untuk apa? Untuk kita mempersiapkan tahun 2021. Mari saya awali dengan cerita begini. Beberapa bulan yang lalu nih sebelum pandemi, setiap sore saya menjemput Vivi gitu pulang kerja. Nah satu hari dari Center City saya ambil jalan 15 Street. Biasanya kalau lewat jalan 15 Street itu menuju pulang lancar. Nah nggak tahu kenapa sore itu tiba-tiba pas lagi jalan macet. Dan ini masih jauh banget lewatin Washington. Kalau Anda familiar dengan Philadelphia, bahkan lewatin Washington masih jauh. Jadi masih jalan macet lama banget. Saya nggak tahu gitu. Tahu ada di perempatan, tahu ada orang samperin mobil ke mobil. Orang ini bilang gini, it's a traffic. Ada tabrakan di sana. Ada tabrakan di sana. Move. Just find another way gitu. Find another way. Dan benar aja, saya ambil jalan lain akhirnya lancar. Saya beruntung nggak? Saya merasa beruntung. Ada orang yang mau kasih tahu bahwa bakalan di sana ada kemacetan, di sana ada tabrakan. Nah, demikian juga dengan kitab Pengkhotbah ini yang akan kita baca. Kitab Pengkhotbah yang akan kita baca selama bulan Oktober November ini, gak ada satu message dari Tuhan sama sekali. Kitab ini tidak ada berbicara Tuhan berbicara, gak ada. Ini cuman perenungan dari seorang raja namanya Raja Salomo. Raja yang bagaimana? Raja yang paling berhikmat yang pernah eksis di seluruh dunia. Dia paling berhikmat. Raja yang paling kaya yang pernah ada di dunia ini, yang famous, punya kemuliaan, dia punya terkenal banget, dia punya kekuasaan karena dia seorang raja. Dan bukan hanya itu, dia mendapat kemurahan dan perkenaan Tuhan di dalam kehidupannya. So basically, he has everything. Raja Salomo punya semuanya. Dan di akhir hidupnya dia nulis Pengkhotbah. Cuma untuk apa?
cuma untuk memberitahukan kepada generasi demi generasi demi generasi akan artinya kehidupan. Raja Salomo memerintah selama 40 tahun. Oke. Dan saya cari-cari ya, bahwa setiap 1 tahunnya Raja Salomo menerima 25 ton emas, ya, bukan ton. Kalau ton lain ya. Ini 25 ton emas setiap tahunnya, dan dia memerintah 40 tahun. Kalau 1 tonnya itu nilainya 64 juta dolar, ini ekuivalen sekarang, Anda kali aja, dikali 25. Nah, dikali 40 tahun, itu hartanya dia, belum termasuk dari bisnisnya dia, ada jatah premannya, katanya ada perdagangannya, semua segala macam. Jadi kekayaannya tuh kalau saat ini aja tuh udah super kaya. Makanya dibilang gak ada orang yang paling berhikmat, gak ada orang yang paling kaya sesudah dan sebelum Salomo. 2018 bulan summer, orang terkaya di dunia saat itu bernama Warren Buffett. Dan dia bilang gini, hey, saya mau bikin bid apa sih bid bahasa Indonesia? Lelang. Saya mau bikin lelang. Siapa yang mau makan siang bersama saya? Percaya gak? Orang berebutan pengen makan siang sama Warren Buffett. Kenapa? Karena pengen minta advice tentang bisnis kehidupan. And then dapat 1 orang, dia bayar 3,3 juta dolarnya untuk makan siang sama Warren Buffett, untuk ngobrolin, untuk nanyain kehidupan, dan dikasih waktu cuma 1,5 jam makan siang bersama Warren Buffett. 3,3 juta. Kita adalah orang-orang beruntung, kita harus spend 3,3 juta karena kita dapat advice dari orang yang paling berhikmat, orang yang paling kaya yang pernah hidup, orang yang punya kekuasaan, orang yang punya kemuliaan, dan orang yang mendapatkan God's favor. Dan kita gak perlu keluar duit sepeser pun, and yet kita gak pernah mempelajarinya. Padahal ada di dalam firman Tuhan. Gratis. Kita gak keluar duit sama sekali. Nah, jadi apa tujuannya si Raja Salomo menuliskan pengkhotbah ini? Tujuannya itu yang kayak tadi waktu saya jalan di 15 itu. Tujuannya adalah supaya kita nggak mentok sana mentok sini, supaya kita jalan lancar dalam kehidupan. Let's go. Alright, buka bersama saya pengkhotbah 1 ayat. Saya akan bacain pengkhotbah, the whole thing, pengkhotbah 1 dan pengkhotbah 2. Again, kita akan terus selama Oktober November kita akan belajar. Akhirnya dalam 2 bulan kita udah baca pengkhotbah, dan kita menjadi orang-orang yang mengerti akan kehidupan. Nah, walaupun Anda cek di handphone atau Anda mendengarkan saya, gak apa-apa. Tapi akan saya bacakan ini dalam bahasa Indonesia, translation yang berbeda. Ya, translation yang berbeda, translation yang gampang untuk dimengerti. Ya, ikuti sama-sama saya. Ceritanya bagus banget nih. Pengkhotbah 1. Hidup ini penuh dengan kesia-siaan. Aku penulis kitab ini menjabat sebagai raja dan juga penasehat yang mengganti ayahku Daud sebagai raja di Yerusalem. Aku sebagai penasehat menegaskan segala sesuatu dalam hidup ini adalah sia-sia dan tidak ada artinya. Man, ini orang yang paling punya semuanya tiba-tiba nulisnya kata-kata pertamanya sangat tidak encouraging, discourage banget. He has everything. Tahu tulisan pertamanya, hidup ini adalah sia-sia dan gak ada artinya. Bueng. Ini kok pesimis banget sih ini orang. Tapi let's listen. Mari kita ikutin sama-sama.
Ayat 3, karena semua usaha dan kerja keras kita selama hidup di bumi ini tidak menghasilkan upah yang kekal. Bagaimanapun kita berusaha, tetap tidak menghasilkan perubahan apapun. Setiap hari ada yang lahir dan ada yang meninggal, sampai generasi baru mengganti generasi lama. Tetapi bumi tetap saja sama, kata Raja Salomo. Matahari terbit dari timur dan terbenam di barat, lalu kembali lagi ke tempat matahari itu terbit. Dan begitu terus, setiap hari matahari terbit dan terbenam. Is that right? Is that right? Angin bertiup dari utara dan ke selatan, lalu berputar-putar, dan sambil berputar angin kembali ke tempat angin itu bertiup. Dan begitu terus, angin kembali bertiup ke arah yang sama. Demikian juga dengan sungai-sungai. Semua sungai selalu mengalir ke laut, tetapi laut tidak pernah penuh. Air kembali ke hulu sungai, dan begitu terus air mengalir lagi ke laut. Ya, semua hal ini sangat melelahkan, sampai tidak ada orang yang bisa mengungkapkan rasa lelah itu. Are you tired? Anda capek gak dalam menjalani hidup ini? Lantai 1, lantai 2, are you tired? Raja Salomo udah tahu bahwa kita bakalan capek di dalam menjalankan kehidupan ini. Mata kita bisa melihat apa saja, tetapi mata tidak pernah merasa puas melihat. Begitu juga telinga bisa mendengar apa saja, tetapi telinga tidak pernah merasa puas mendengar. Segala sesuatu yang pernah terjadi akan terjadi lagi. Dan segala sesuatu yang pernah dilakukan akan dilakukan lagi. Tidak ada yang benar-benar baru di dunia ini. Dibilang ini, gak ada yang baru, nothing new. Ada orang yang berkata, lihat, hal itu baru terjadi kali ini. Tetapi sebenarnya hal semacam itu sudah pernah terjadi jauh sebelum kita lahir di dunia ini. Orang tidak ingat apa yang sudah terjadi di masa lalu. Begitu juga hal-hal yang terjadi sekarang ini tidak akan diingat oleh orang-orang di masa mendatang. Aku penulis sebagai raja di Israel yang bertahta di Yerusalem. Lihat, dia masih raja. Di akhir hidupnya dia nulisnya begitu. Aku sudah berusaha dengan segala kebijaksanaanku untuk menyelidiki tentang segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia di bumi ini. Dan yang aku temukan adalah bahwa Tuhan membuat manusia hidup bersusah payah. Remember kejadian setelah manusia jatuh dalam dosa, dikeluarin dari Taman Eden dan harus keluar keringat. Perempuan harus melahirkan dengan kesakitan. Ayat 14, aku sudah melihat segala sesuatu yang umat manusia hasilkan di bumi ini, dan ternyata semua itu sia-sia. Again, dikatakan sia-sia. Sama seperti orang yang berusaha menjaring angin, atau seperti menegakkan benang basah, bahkan seperti menghitung benda yang memang tidak ada. Aku berkata kepada diriku sendiri, lihat, aku sudah bertambah bijaksana, sampai aku lebih bijaksana dari semua raja yang pernah memerintah di Yerusalem sebelum aku. He's not bragging, dia gak menyombongkan diri, tapi Raja Salomo ngasih tahu, gue ini orang paling bijaksana, gak ada seorang yang paling bijaksana dari saya. Kemudian aku memutuskan untuk mendalami segala sesuatu tentang cara hidup bijaksana dan cara hidup bodoh. So, untuk dia bisa tahu hidup itu meaningful atau enggak, dia bilang gini, let's try foolish way and let's try smart way. Dia mencoba dua-duanya. Tetapi akhirnya aku menyadari bahwa penyelidikan itu juga sia-sia. Sama seperti orang yang berusaha menjaring angin. Karena semakin aku bertambah bijaksana, aku malah semakin kecewa. Halo. Dan semakin aku bertambah pengetahuan, aku malah semakin sengsara. Pasal 2. Dalam hati aku memutuskan, baiklah, aku akan mencari tahu apa manfaat hidupku yang bersenang-senang dengan cara menikmati semua yang menyenangkan bagi diriku. Dan ternyata hidup seperti itu sia-sia. Dia coba dengan cara yang bodoh. Dia bersenang-senang. Hey, yang di rumah, yang mendengarkan dimanapun Anda sedang menjalani hidup yang bersenang-senang. Datang dari seorang raja yang punya semuanya, dibilang sia-sia. Bahkan bagiku tertawa dan bergembira merupakan hal bodoh dan tidak ada manfaatnya. Kemudian karena aku ingin tahu cara hidup yang baik selama hidup yang singkat di dunia ini, aku sudah mencoba menyenangkan diriku dengan minum anggur sepuasnya dan melakukan hal-hal bodoh. Ketika aku melakukan hal itu, akal sehatku terus membimbing aku dengan bijak. Dalam penyelidikanku, aku juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Apa dia itu? Aku membangun bagiku banyak rumah.
Aku membuat banyak kebun anggur, membuat banyak kebun dan taman yang indah dengan segala jenis pohon buah-buahan di dalamnya, dan membuat banyak kolam untuk mengairi pohon-pohon supaya tumbuh menjadi hutan. Aku juga mempunyai banyak budak laki-laki dan budak perempuan, baik yang aku beli maupun yang lahir di rumahku. Aku juga mempunyai kawanan ternak jauh lebih banyak dibanding siapapun yang pernah hidup sebelum aku di Yerusalem. Lihat, dia bangun rumah-rumah, dia punya farm di mana-mana, dia punya banyak budak. Aku juga mengumpulkan emas, perak, dan harta benda sebagai pajak dari raja-raja dan daerah-daerah yang aku kuasai. Untuk kesenangan, aku memiliki para penyanyi laki-laki dan perempuan, dan aku juga memiliki sangat banyak selir yang cantik. Anda tahu istrinya 700, selirnya ada 300. Kurang tuh orang begitu. Aduh. Maka aku menjadi orang hebat yang melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam semua hal itu kebijaksanaanku tetap membimbing aku. Apapun yang aku inginkan, aku pasti mendapatkannya. Halo, he is a king. Di dalam hidupnya apa yang dia mau didapetin. Aku menikmati segala kesenangan apapun. Aku bersuka cita atas semua prestasi yang aku peroleh, karena itulah yang menjadi upah bagiku. Tetapi ketika aku merenungkan semua hasil dari usaha-usaha yang aku lakukan, dan juga segala jerih lelahku untuk memperolehnya, aku menyimpulkan dari semua itu yang di atas, dia bilang itu, bahwa semua itu sia-sia. Sama seperti orang yang berusaha menjaring angin. Di dunia ini tidak ada untungnya dalam segala macam usaha tersebut. Selanjutnya, dalam penyelidikanku, aku mencoba menilai berbagai macam cara hidup bijaksana dan cara hidup yang bodoh. Sebab, adakah penerus raja yang bisa melakukan ini lebih baik daripada aku? Kesimpulanku adalah bahwa hidup bijaksana selalu lebih baik daripada hidup dalam kebodohan. Bagaikan hidup dalam terang lebih baik daripada hidup dalam kegelapan. Orang yang bijak bisa memilih jalan yang benar, sedangkan orang bebal tidak. Tetapi akhirnya aku menyadari bahwa keduanya menerima nasib yang sama. Orang bodoh, orang pintar mempunyai nasib yang sama. Listen, maka aku berpikir, wah, sebagaimana nasib orang bebal, begitu juga yang akan terjadi kepadaku. Kalau begitu, tidak ada manfaatnya aku begitu pintar dan bijaksana. Oh, ternyata ini juga merupakan kesia-siaan. Karena sebagaimana orang bebal akan mati, begitu pula orang bijak akan mati. Dua-duanya tidak akan dikenal lama, dan di masa yang akan datang mereka sama sekali dilupakan. Halo, at the end kita akan mati semuanya. Oleh karena itu aku membenci kehidupan, karena segala hal yang dilakukan di dunia ini menyedihkan dan akhirnya sia-sia, sama seperti orang yang berusaha menjaring angin. Wow, tapi this is the closing yang luar biasa. Maka aku juga membenci segala hasil dari usaha dan jerih lelahku di dunia ini, karena semuanya harus aku tinggalkan untuk orang yang akan menggantikan aku. At the end, kita akan ninggalin semuanya. Anda punya rumah, Anda punya mobil, Anda punya title, everything kita akan left behind, dan gak akan dikenal lagi sama orang. Dan apakah dia itu orang bodoh atau orang bijak, aku tidak tahu. Tetapi biarpun dia orang bodoh, dia tetap akan berkuasa atas semua hasil jerih lelahku di dunia ini. Sayang sekali, ini juga sia-sia. Dalam 2 chapter ini dia tuh udah ngomong banyak banget mengenai sia-sia. Aku menjadi putus asa karena segala jerih lelah sepanjang hidupku di dunia ini sia-sia. Kalau kita bekerja keras dengan memakai segala kebijaksanaan, pengetahuan dan keahlian kita, tidak adil kalau kita terpaksa meninggalkan semuanya itu kepada orang yang tidak pernah bekerja apa-apa untuk mendapatkan semua harta itu. Hal ini merupakan kesia-siaan dan sangat menyedihkan. Jadi, aku bertanya, apa untungnya kita bekerja keras dan bersusah-susah sepanjang hidup di dunia ini? Mungkin ini yang jadi pertanyaan kita semuanya. Apa untungnya kita bekerja keras dan bersusah-susah? Setiap hari kita merasa sedih dan tersiksa karena bekerja begitu berat, dan di malam hari gak bisa tidur nyenyak karena gelisah. Semua itu juga sia-sia. Anda kerja capek, nyampe rumah gak bisa tidur karena mikirin persoalan kehidupan. Itu sia-sia. Jadi aku menyimpulkan bahwa jalan terbaik bagi kita adalah, siap? Are you ready? This is the answer. Coming from the wisest man on earth.
adalah menikmati makanan, minuman, pekerjaan, serta hasilnya. Kita disuruh menikmati, enjoy our life. Namun, aku pun menyadari bahwa hal ini memang diberikan Tuhan untuk kita nikmati. Baru di sini ada kata Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita tidak dapat menikmati apapun, baik makanan, minuman, atau hal yang menyenangkan. Dan kalau kita menyenangkan hati Tuhan, tentu saja Dia akan mengaruniakan kepada kita kebijaksanaan, pengetahuan, dan kebahagiaan. Tetapi kalau kita berbuat dosa terhadap Tuhan, Dia akan menghukum kita sehingga kita akan bekerja keras mengumpulkan harta yang nantinya akan diberikan kepada orang yang menyenangkan hati Tuhan. Ini juga sia-sia, sama seperti orang yang berusaha menjaring angin. Wow, saya berdoa dari chapter 2 ini aja biar ada sesuatu yang Anda dapetin pada pagi hari ini. Secara singkat, waduh udah baca ini aja udah makan waktu ya. Tuh. Tapi gini, dari ayat 1, Pengkhotbah 1 ayat 2, Cindy tolong keluarin. Dikatakan bahwa apa? Segala sesuatu adalah sia-sia, tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Amplified Bible-nya, kesia-siaan. Oke, vapor of vapor and futility of futility, says the preacher. Vapor of all is vanity. Semua itu sia-sia. Sia-sia itu adalah emptiness, kekosongan. Falsity, itu bohong semua. Gitu. Vain glory. Terus gitu next. Selanjutnya udah gitu dong. Karena di sini dibilang gini. Vanity of all that is done without God guidance. Segala sesuatu yang bukan tuntunan Tuhan is vanity, meaningless, gak ada artinya. Itu bahkan bagaikan asap, bagaikan uap yang akan hilang begitu saja. Jadi hal pertama secara singkat yang saya mau angkat adalah Pengkhotbah 1 ayat 8, Cindy. Saya yakin dari 2 chapter itu aja Anda sudah dapat ya, yang luar biasa. Coba saya Indonesianya dulu. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Hal yang pertama, sebelum kita ngomong mengenai kesia-siaan, bahwa di dunia ini manusia tidak pernah merasa apa? Tidak pernah merasa puas. Gak ada kepuasan. Ada satu orang yang punya uang banyak, dia datang ke travel agent. Dia bilang, saya mau pergi jalan-jalan. Travel agentnya malah bilang, mau kemana? Gak tahu. Travel agentnya katakan mau dapat bisnis, dia ambil bola dunia. Suruh ngeliatin, pilih. Mau kemana? Mau keliling dunia kemana? Tahu gak? Orang yang punya tujuan hidup ini bilang gimana? Cuma ini doang. Gak pernah manusia, gak pernah puas. Anda punya rumah 1, pengen rumah 2. Punya rumah 2, pengen rumah 3. Gak ada kepuasan. Gaji $8 minta 10. Gaji $10 minta 15. Gaji 15 minta 30. I'm not talking bahwa kita gak punya ambisi dong. Enggak. Dengar dulu. Itulah manusia yang gak pernah punya kepuasan. Akhirnya apa? Sebagaimana tadi di Pengkhotbah 2 ayat 23. Akhirnya apa? Karena kita chasing. Kita pengen punya rumah banyak. Kita pengen punya mobil banyak. Kita pengen sesuatu yang lebih. Akhirnya tadi Pengkhotbah 2 bilang gini. Akhirnya kita pulang ke rumah. Dan apa? Capek. Hidup ini, hidup manusia, hidup yang gak pernah puas. Hal yang kedua, Salomo menulis gini, semuanya dijalanin. Apa? Fun, fame, fortune, and fantasy. Apa itu fun? Dia menyenangkan dirinya. Dia take pleasure. Dia ketawa-ketawa. Dia minum anggur semuanya. Sia-sia itu dibilang. Fame, dia menjadi orang yang paling terkenal. Ratu-ratu datang dari orang seluruh dunia, datang mau ketemu sama dia karena dia begitu terkenal dan begitu bijaksana. Dan setiap orang yang mau ketemu sama raja harus kasih upeti dulu baru ketemu sama dia. Dan dia bilang gini, fame sia-sia. Bahkan
Di dalam kesenangan dan kepopulerannya dia apa? Dia punya penyanyi-penyanyi khusus. Penyanyi pria dan wanita. Itu. Karena apa? Pada saat dia nggak bisa tidur, nyanyi. Harus nyanyi. Saya jadi diingetin sama, ini belum lama. Ini Ratu Bolkiah, Ratu di Brunei. Dia sampai meng-hire penyanyi Indonesia karena dia suka sama satu penyanyi Indonesia ini. Penyanyi Indonesia ini dikasih semuanya, tinggal sama dia, tapi ini orang agak-agak psycho. Jam 1 pagi penyanyi ini bilang ini, penyanyi harus nyanyi jam 1 pagi, gila. Jam 2 pagi bilang ini, berenang. Dia ngelihat dari atas karena dia suka sama ini orang, berenang, harus berenang dari atas ke bawah. Dia bisa manggil anytime. Itu baru Ratu Bolkiah. Ini Raja Salomo. He has everything. Fun, fame, fortune. Dia manusia paling kaya. Dia bilang, semuanya gue punya. Emas, perak, semuanya gue punya. And yet sia-sia semuanya. Fantasy. Dia punya 700 istri. 300 gundik. And dia bilang, semuanya sia-sia. Michael Jackson di dalam satu interviewnya dia bilang, I feel lonely. Dia menjadi manusia yang terkenal dari dia kecil sampai dia meninggal. Setiap hari dia pasti diomongin di seluruh dunia, saking terkenalnya Michael Jackson. I feel lonely. Freddie Mercury, I feel lonely. Ada seorang Indian tycoon namanya Vijay Siddhartha. Dia punya semua, dari hidup susah, dia mempunyai bisnis kopi yang luar biasa. India tuh lebih susah dari Indonesia ternyata. Dan dia menjadi orang yang sangat kaya di India. Dan dia apa? Dia loncat dari jembatan, bunuh diri. Vanity, kesia-siaan adalah apa? Emptiness, meaningless, pointless, gak ada tujuan. It's meaningless, gak ada artinya hidup ini semuanya. Bahwa manusia gak pernah puas. Semuanya sia-sia. Yang ketiga, Pengkhotbah 1 ayat 4. Bisa Cindy? Pengkhotbah 1 ayat 4. Bahwa ini dikatakan bahwa one generation goes and other generation comes, but the earth remains forever. Ada satu generasi datang, generasi berikutnya pergi. Ya, artinya apa? Bahwa hidup ini cuma apa? Sementara. Seorang yang paling kaya, kalau Anda pikir Anda orang paling banyak duit dan Anda punya hikmat dan Anda berpikir bahwa hidup akan begini-begini aja, Raja Salomo kasih tahu, life is temporary. Ingat, ini dia nulisin sebagai bahan perenungan dia di saat dia tua. Bukankah begitu? Pada saat kita makin tua, akhirnya kita flashback. Wow, ternyata gue salah ya dalam menjalankan hidup ini. Gak ada yang baru, kata Raja Salomo. Anda punya rumah baru, you know what? Serunya cuma sebulan 2 bulan. Seru punya rumah baru itu cuma sebulan 2 bulan. Karena setelah itu apa? Pusing bayar mortgage. Ya. Anda punya mobil baru, serunya cuma sebulan. Karena apa? Apalagi punya mobil di South Philly. Aduh, nanti ditabrak. Aduh, entah gimana, parkiran gimana nih? Iya enggak? Anda punya baju baru, tas baru, yang merek apapun, atau sepatu baru, serunya cuma seminggu 2 minggu. Gak ada yang eternal. It's all temporary. Tapi ini dia. Diingetin di Pengkhotbah 2 4-6. Bisa Cindy? Pengkhotbah 2 4-6 bahwa Raja Salomo sadar. At the end dia sadar. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar.
mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon-pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk menggali dari situ tanaman pohon-pohon muda. Semuanya ditulis begini. Tapi dia tidak apa? Dia tidak melibatkan Tuhan. Dia tidak melibatkan Tuhan di dalam semuanya itu. Pengkhotbah 2. Ini harus buru-buru deh nih. Gara-gara Pengkhotbah 2 ayat 24. Gak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Tuhan. Enjoy life. Nikmati hidup. Kata Raja Salomo. Kalau kita connect dengan Tuhan, kita bisa enjoy our life. Nikmati Tuhan, nikmati hidup ini karena apa? Karena kita tahu semua itu makanan, minuman, dan bersenang-senang adalah berkat dari Tuhan. Tapi again, kita bisa menikmati semuanya kalau kita ikutin arahan hidup dari Tuhan. Tanpa libatin Tuhan, hati hidup jadi hilang. Sekali lagi, tanpa Anda melibatkan Tuhan, arti hidup menjadi hilang. Orang yang menikmati hidup, orang tuh yang tahu bahwa hidup ini adalah gift from God. Sekali lagi, orang yang bisa menikmati hidup adalah orang-orang yang tahu bangun pagi, wow, this is a gift from God. I thank God. Kita memulainya dengan ucapan syukur kepada Tuhan atas kehidupan kita ini. Dan akhirnya apa? Kita melayani. Tugas pelayanan apa? Tugas pelayan gak pernah mikirin dirinya sendiri. Tugas pelayanan adalah memikirkan orang lain. Dan itu yang disampaikan oleh Raja Salomo. Salah satu kunci dari Raja Salomo yang disampaikan di dalam Mazmur 127 ayat 1. Sia-sialah kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saya mau ini menjadi pegangan kita. Mari kita baca sama-sama dari Jikalau. 1, 2, 3. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ini dari Raja Salomo di Mazmur 127 ayat 1. Kalau kita nggak melibatkan Tuhan dalam hidup kita, semuanya menjadi sia-sia. Nih, let me close with this. Tanpa Tuhan, hidup kita jadi nggak jelas. Tanpa Tuhan, nggak mendatangkan kebahagiaan. Anda mengejar, mengumpulkan, gak ada kebahagiaan. Jadi pagi hari ini bukan apa-apa, cuma bahan renungan untuk Anda dan saya, untuk Anda dan juga saya. Renungannya gini: apa yang sedang Anda bangun? Apa yang sedang Anda jalankan? Apa yang menjadi goal dalam hidup Anda? Motivasinya apa? Apa ada Tuhan dalam semuanya itu? Sekali lagi, ini bahan perenungan buat kita. Lantai 1, lantai 2. Dari semua apa yang disampaikan oleh Raja Salomo, apa yang sedang Anda bangun, Anda jalankan, apa yang menjadi tujuan hidup Anda, apakah motivasinya? Dan apakah ada Tuhan di dalam semuanya itu? Saya mau panggil musik maju ke depan. Again, saya pengen banyak cerita
berdoa untuk Anda semuanya pada saat kembali ke rumah. Baca lagi Roma 1 ayat 1, pasal 1 dan pasal 2. Mari kita bangkit berdiri. Kita juga mau siapin hati kita untuk perjamuan kudus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Katakan sekali lagi, mengiringmu, mengiringmu seumur hidupku. Siapkan anggur perjamuan Anda masing-masing, saudara. Dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita ambil anggur perjamuan di tangan kanan kita. Kalau Anda yang belum mendapatkannya, tolong angkat tangan. Bagi Anda yang belum mendapatkan, lantai 1, lantai 2 semuanya sudah. Mari kita buka rotinya terlebih dulu. Promosi kita sudah dapat semuanya. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita akui segala dosa pelanggaran kita. Firman Tuhan berkata, dosaku yang merah bagaikan karmesi, Tuhan akan hapuskan putih bagaikan salju. Dosaku yang merah bagaikan kain kesumba, Tuhan akan hapuskan putih bagaikan bulu domba. Imani dan percaya, saudara. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Pada malam sebelum Yesus disalibkan, Yesus ngumpul sama murid-muridnya, makan malam bersama. Yesus mengambil roti dan mengucap syukur serta memecah-mecahkannya. Dan malam itu Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, apakah Anda percaya di tangan kanan Anda adalah tubuh Kristus Yesus? Amin. Buka masker Anda dan mari kita sambut di dalam nama Yesus. Sekarang buka anggur. Angkat anggur di tangan kanan Anda. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku.
Anda percaya di tangan kanan Anda adalah darah Yesus Kristus? Mari kita sambut dengan iman dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih saudara. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus untuk pengorbanan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Biar hidup kami terus dirubahkan untuk menjadi seperti Engkau Yesus. Haleluya. Saudara, mari siapkan persembahan Anda. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, ingat, kita akan ada kebaktian lagi nanti jam 11.30 ya. Kita akan berdoa buat kota Philadelphia, kita berdoa buat Amerika dengan segala keadaan yang ada, dan kita akan bawa persembahan ini. Angkat amplop di tangan kanan Anda. Bapa di surga, banyak hal yang kami pelajari dari kehidupan Salomo dengan segala apa yang dia punya. Dan pagi ini kami mau belajar untuk menggantungkan hidup kami kepada Engkau Tuhan, melibatkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Pagi ini kami bawa persembahan ini sebagai ucapan syukur dan terima kasih kami Tuhan. Bukan karena paksaan, bukan karena pengen sesuatu dari Engkau Tuhan, enggak, karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami bawa persembahan ini. Saat ini kami secara keluarga juga berdoa untuk kota tempat kami tinggal, Philadelphia, biar terus angka COVID-19-nya boleh menurun, orang-orangnya punya kesadaran tinggi. Berdoa juga Tuhan untuk perekonomian di kota ini boleh kembali bangkit, keamanan, pemulihan, dan gereja-gereja boleh menjadi terang buat kota ini. Berdoa buat Amerika dengan segala keadaan yang ada, khususnya di dalam menjelang election ini. Tuhan berkati Amerika, keadilan, kebenaran-Mu Tuhan ditegakkan atas negara ini. Election aman, election yang penuh dengan sukacita boleh dijalankan di Oktober November ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa memberkati Amerika ke dalam tangan. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan angkat kedua tangan. Dengan kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan pulang dengan kasih dan damai Tuhan, Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Tangan Tuhan yang memimpin engkau pada saat masuk, pada saat keluar. Tuhan yang memperluas darah kekuasaanmu ke kiri dan ke kanan. Dan apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang melibatkan Tuhan di dalam kehidupan Anda. Segala hormat puji syukur hanya bagi Yesus Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan katakan amin. To God be the glory. Haleluya.